Ada seorang sahabat yang bernama Malik Al-As'ai. Jadi Malik Al-As'ai radhiyallahu anhu ini datang ke Rasulullah SAW dengan tujuan mengadu. Mengadu apa? Karena putranya yang bernama Auf itu ditawan oleh kaum musyrikin. Lah berita yang nyampe ke Madinah saat itu ditawannya putranya ini Auf radhiyallahu anhu ini, kedua tangan dan kakinya itu diikat dengan kulit unta. Setelah kedua tangan dan kakinya diikat, dimasukkan ke dalam ruangan. Setelah masuk dalam ruangan kemudian dikunci dari luar. Itu yang diadukan ke Rasulullah. Sementara ya Rasulullah, ibunya menangis saja, khawatir Auf ini dibunuh oleh orang-orang musyrikin. Tapi biasanya seperti itu, Pak. Sering-seringnya orang musyrik itu kalau sudah menjumpai orang-orang Islam, kembelingannya itu kadang-kadang ditangkap, disiksa sampai meninggal. Cara membunuhnya pun dengan sadis. Jadi sang ibu dari Auf atau istri Malik Al-As'ai ini menangis terus, khawatir terjadi apa-apa dengan anaknya. Apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah? Ini pesan yang pertama dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi isbir. Kalau berdua isbirah gitu. Bersabarlah kalian. Bersabarlah engkau dengan istrimu. Itu senjata pertama adalah sabar. Jadi kalau dalam surat Al-Baqarah itu wasta'inu bisabri wassalah. Mintalah tolong dengan cara sabar dan salat. Nah, kemudian yang kedua pesan Rasulullah. Kul, katakanlah atau berdoalah. Berzikirlah la haula wala quwata illa billah. Sehingga yang diberi dua itu. Artinya saya ambilkan contoh, dua ini adalah amalan soleh. Amalan yang menyebabkan takwa. Akhirnya pulang, setelah pulang disampaikan kepada istrinya. Nah, seperti itu akhirnya beliau berdua, Malik Al-As'ai radhiyallahu anhu beserta istrinya bersabar dan berzikir. Setelah datang dari Rasulullah berzikir terus sampai malam. Sampai malam sambil menangis itu. Zikirnya itu bukan main-main. Tidak hanya sebut la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, tapi diresapi betul. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali daya kekuatan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan seperti itu. Di tengah-tengah zikir tengah malam itu akhirnya terdengar suara gemuruh di depan rumahnya. Ditunggu aja sambil dia itu merasa heran, suara apa itu? Biar saya yang melihat. Akhirnya suaminya melihat ke depan. Kok tiba-tiba pintunya itu ada yang ngetuk. Diketoklah pintu itu. Diketok setelah dibuka. Subhanallah, ternyata yang di luar pintu itu adalah putranya yang bernama Auf yang selama ini dikhawatirkan. Oh, akhirnya dipanggil istrinya begitu, waduh, begitu dirangkul, alangkah bahagianya. Kemudian setelah ngomong, kok bisa kamu lepas? Ini ceritanya ya, ini cerita diceritakan seperti itu. Nah, padahal kamu itu sudah terikat, berita yang dari sini, kedua tangan dan kakimu terikat, kamu dimasukkan dalam ruangan. Sehingga diceritakan seperti itu, kok ternyata di depan rumahnya itu banyak ternak-ternak. Loh, itu ternak itu milik siapa? Wahai ayah, ketika saya mau keluar, tiba-tiba kedua tangan dan kaki saya yang terikat itu dengan mudah saya melepaskannya. Kemudian ruangan itu yang dikunci kok terbuka. Akhirnya saya keluar, ayah. Keluar, di luar itu kok ada onta. Allah yang menjadi. Akhirnya saya kendarai onta itu. Saya pulang menuju rumah, di tengah jalan saya bertemu dengan hewan-hewan yang ada ini. Akhirnya saya halolah sampai di sini. Oh, wis begini aja, kamu diam di sini dengan ibumu. Saya tak pergi ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya
Dia mendatangi Rasulullah SAW. Diceritakan yang seperti itu. Disampaikan, anak saya ya Rasulullah, di dalam kebebasannya itu membawa begitu banyak binatang ternak. Apa yang harus kami perbuat dengan binatang-binatang ternak itu? Wahai kata Rasulullah, manfaatkanlah. Jadi binatang-binatang ternak itu seperti kamu menggunakan harta milikmu sendiri. Masya Allah. Nah ini buah dari takwa. Siapa yang takwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan baginya jalan keluar. Kesulitan kedua tangan dan kaki diikat, dimasukkan dalam ruangan terkunci, akhirnya atas izin Allah bisa keluar. Di luar menemukan onta. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka, tidak terhitung.